Teman-teman, kita sudah belajar dasar untuk manajemen lalu lintas. Yang intinya kita berusaha untuk menyeimbangkan antara supply and demand, sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran misalnya jalannya gitu kan, kemudian permintaannya ya lalu lintasnya, motor, mobil yang pada lewatnya. Kita berusaha seimbangkan antara supply dan demand sehingga ada keseimbangan gitu, sesuai gitu. Kalau teman-teman yang kira-kira belum belum nangkep atau baru nonton video ini, silahkan tonton dulu video saya yang tentang dasar untuk manajemen lalu lintas ya. Sekarang kita melanjut ke bahasan berikutnya tentang bagaimana kita strategi dan tekniknya supaya antara supply dan demand itu sesuai gitu ya. Kalau yang namanya strategi itu kalau di bukunya The Art of War itu The Art of War Sun Tzu, strategi adalah suatu seni atau cara untuk mencapai tujuan begitu ya. Yang jelas kalau strategi sama teknik bedanya, kalau strategi itu skalanya lebih besar, jadi skalanya makro. Kalau teknik itu skalanya lebih kecil. Nah, di antara ini, nah teman-teman bisa lihat di gambar ini ada A0, A1 gitu ya. Dan ada environment limitation gitu, ada batasan lingkungan. Nah, batasan lingkungan itu nanti kita sesuaikannya dari kebijakan. Kebijakan itu diambilnya sama pemerintah, oleh pemerintah. Yang segitiga ini pemerintah nanti yang menentukan. Jadi arah kebijakan transportasi itu nanti ditentukan oleh pemerintah, arahnya seperti apa. Intinya bagaimana caranya antara supply dan demand itu kita bisa sesuai. Kira-kira begitu intinya. Nah, strategi untuk menyeimbangkan antara supply dan demand itu ada dua cara ya, bisa dua sisi. Apakah demand-nya atau supply-nya yang kita kelola, atau dua-duanya, boleh-boleh saja, itu kita yang kita pilih. Misalnya untuk strategi untuk demand side-nya, activity system-nya, teman-teman bisa lihat di tabel ini di kiri atas, misalnya untuk transportation demand management, bagaimana caranya kita mengurangi lalu lintasnya, ya misalnya pajaknya dinaikin gitu, gitu, atau mobilnya dimahalin begitu, pajak pajak kendaraan, pajak mobil, pajak motor gitu. Kemudian land use-nya dibuat compact gitu, misalnya untuk mall itu ada hotel, ada bioskop, ada restoran, sehingga ketika kita mau makan, mau leisure, apa mau segala macam itu di tempat yang sama gitu. Kemudian untuk transportation sistemnya bagaimana caranya supaya efisien? Ya misalnya kita pakai public transport, pakai kereta begitu kan. Bandung Jakarta kan bisa pakai kereta, contohnya itu. Kemudian bisa juga pakai teknologi kendaraan yang hemat energi, energi listrik misalnya. Katanya kan rencananya kita ke depan mobil-mobil itu pakai listrik begitu. Itu kira-kira strategi dan teknik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk kebijakan pemerintahnya ya atau institusional frameworknya kita perlu tahu karena kita sebagai warga negara perlu paham kira-kira arah kebijakan transportasi yang akan dipilih oleh pemerintah kita itu apa gitu. Kalau dulu waktu zaman Orde Baru kita melihatnya kan ke GBHN, garis-garis besar haluan negara, diantaranya ini satu, sistem transportasi mewujudkan wawasan Nusantara, terus peningkatan sumber daya manusia, kemudian peran serta pihak swasta dan koperasi, kemudian transportasi di pedesaan, pulau terpencil, daerah transmigrasi gitu. Dulu kan kita banyak mengenal angkutan perintis, sekarang juga masih ada loh angkutan perintis, misalnya untuk yang kereta api yang daerah-daerah terpencil. Kemudian untuk di perkotaan itu dikembangkan angkutan massal, itulah kenapa kita banyak digembar-gemborkan pakai kereta api. Kemudian antar keterpaduan, intramoda, antarmoda, transportasi jalan raya, sungai, danau, penyeberangan, dan seterusnya. Yang nomor 7 saya beri merah karena dalam bahasan sebelumnya juga kita menegaskan bahwa perencanaan wilayah atau perencanaan kota atau perencanaan daerah itu harus mutlak ada produk gitu supaya ekonomi kita bisa meningkat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan transportasi gitu kan. Di sini nomor 7 sebutkan pembangunan jalan, memperhatikan daya dukung jalan dan pertumbuhan pusat produksi dan daerah pemasaran. Jadi misalnya kita di Bandung memproduksi apa nih? Baju-baju. Yang pemasaran di mana gitu? Apa kita mau pakai di ini misalnya di Tegalega apa di mana gitu. Itu harus terhubung dengan sistem transportasi gitu. Kalau niatnya kita setelah lebih di dalam negeri, kemudian kita mau ekspor, ya kita transportasi kita perlu terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan untuk ekspor impor begitu. Kemudian nomor 8 untuk antar kota dikembangkan sistem angkutan kereta api gitu. Angkutan kereta api. Kenapa angkutan kereta api?
Karena angkutan kereta api itu bisa efektif dan efisien sebetulnya kan. Kalau kita ngelihat ke zaman Belanda orientasinya untuk ngangkut barang-barang dagangan itu kan pakai kereta api, kira-kira begitu. Ini yang dulu ya, dalam GBHN udah ditetapkan seperti itu. Kita mungkin pelaksanaannya sekarang belum belum sepenuhnya karena katanya ya kekurangan anggaran. Tapi kita tahulah arahnya kira-kira seperti itu. Itu waktu zaman Orde Baru. Dan sekarang pun ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya pengembangan dari yang lama. Setelah Orde Baru, kita merujuk arah kebijakan transportasi nasional itu ke Sistranas. Sistem Transportasi Nasional. Ini ada 5 ini. Nanti teman-teman bagi yang berminat, saya kasih di deskripsi linknya supaya bisa di-download ya. Setelah ini saya tunjukkan kira-kira arah kebijakan transportasi nasional kita seperti apa di slide ini. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada komentar apapun, masukan dan sebagainya silakan, saya terbuka supaya kita bisa terus belajar dan berkembang. Terima kasih, jaga kesehatan.